Kematian tragis Wikana, pemuda yang sempat membuat Bung Karno marah. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah salah satu pemuda yang memaksa Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan segera. Setelah Jepang menyerah, sehingga Soekarno sempat dibuatnya marah. Wikana lahir di Sumedang pada 18 Oktober tahun 1914. Terlahir dari keluarga Manak atau bangsawan Sumedang. Ayahnya, Raden Haji Sulaiman. Pada masa mudanya, ia aktif sebagai Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru semasa zaman kolonial. Wikana menjadi pemimpin PKI bawah tanah di Jawa Barat. Ia juga berkawan dekat dengan Widarta, tokoh PKI bawah tanah yang bertanggung jawab di wilayah Jakarta. Wikana pada peristiwa pencetusan Proklamasi 1945 melakukan peran paling penting karena berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Keigun. Proklamasi 1945 bisa dirumuskan di rumah dinas Laksamana Meda di Menteng yang terjamin keamanannya. Selain itu, Wikana juga mengatur semua keperluan pembacaan proklamasi di rumah Bung Karno di Pegangsaan. Ke-56 ia juga sangat tegang saat melihat Bung Karno sakit malaria. Pagi hari menjelang detik-detik pembacaan proklamasi, Wikana yang membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi. Karir Wikana jalan terus. Dia menjadi tokoh pemuda dari sekian banyak pemuda yang bergerak di pusaran arus revolusi. Ketokohan Wikana mendapatkan pengakuan, dan karena itulah dia dipercaya oleh Perdana Menteri Syahrir untuk duduk sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda dalam Kabinet Syahrir kedua dan ketiga. Tak jelas capaian apa yang dia buat semasa memegang jabatan itu, tapi jalan terang hidup Wikana mulai meredup setelah peristiwa Madiun ke 1948. Posisinya sebagai Gubernur Militer Wilayah Surakarta digantikan oleh Gatot Subroto. Beberapa pekan sebelum peristiwa G30 1965 terjadi, Wikana beserta beberapa elemen PKI lainnya pergi ke Peking untuk menghadiri perayaan Hari Nasional Cina 1 Oktober tahun 1965. Tapi sontak terdengar kabar dari tanah air tentang insiden penculikan dan pembunuhan para jenderal. PKI disalahkan, delegasi tercerai-berai. Wikana meminta anggota delegasi lain untuk tetap berada di Peking. Selagi menunggu kepastian dari berita yang simpang siur, dia sendiri memilih pulang ke tanah air. Kurang dari setahun setelah peristiwa G30S, dia ditangkap. Sempat bermalam di Kodam Jaya namun dipulangkan kembali. Tak berapa lama kemudian, segerombolan tentara tak dikenal datang ke rumahnya di Jalan Dempo nomor 7 Bukaan di Afragma, Matraman, Jakarta Timur. Mereka membawa Wikana dan sampai hari ini, pemuda garang yang sempat membuat Bung Karno naik pitam itu tak pernah kembali pulang. Dia hilang tak tentu rimbanya oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.